Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Lagu aja paling lagu dua nanti. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak.
Hutan hijau asli menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersama, Kecuali kalau di luar. menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Pertiwi yang ku cintai, dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 6pm dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Rabu ya, 21 Januari 2026. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Waduh, kok tumben siang-siang ini? Ada apa ini? Iya, jadi karena ada sesuatu dan lain hal, jadi untuk talk show ruang kita, ruangnya para juara yang biasanya hadir di pukul 10, kita pindahkan dari jam 13 sampai dengan selesai ya teman-teman semuanya. Dan mungkin kamu semua udah pada ngeliat flyer kita yang berterbaran di mana-mana. Wah, bukan lagi ya siapa bintang tamu kita di hari ini. Tapi sebelumnya saya Ibu Sony yang bertugas untuk hari ini bersama co-host saya. Ada siapa ya? Halo Six kenalin nama aku Revan, bisa dipanggil Revan aja tetap. Revan aja? Iya, Revan aja. Revan aja ya. Oke, ada Revan sebagai co-host kita. Dan yang pastinya juga bersama saya ada juga dua orang narasumber kita yang luar biasa sekali. Saya sih salut banget sama mereka nih. Betul Ibu. Prestasinya selalu dar-der-dor ya. Aduh, bukan lagi dar-der-dor ya. Ini ngalahin anak-anak normal pada umumnya. Betul banget ya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Kenapa tuh, Bu? Coba. Karena beliau ini, bintang tamu kita ini luar biasa spesial ya. Anak berkebutuhan khusus ya, anak disabilitas, bernama Kenzi Abias Al-Hadian, yang merupakan atlet ya, saya bilang sih atlet ini ya. Ini juara 1 catur standar U20, juara 1 catur cepat U20, juara 1 catur kilat U20, juara 1 atletik lari putra 200 meter, serta juara 2 bergu goalball ya. Aduh, langsung saja kita nggak usah lama-lama ya Van ya. Kita sapa aja deh langsung, ada siapa di sana? Ya udah tahu lah siapa, udah disebut namanya tadi ya. Tapi ini nggak sendirian, beliau ditemani sama mamanya. Assalamualaikum Kenzi dan Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah makan siang? Sudah. Kenzi udah sih? Aman ya. Oke, dilihat ya posturnya Kenzi itu tinggi, ganteng. Aduh, saya waktu pertama kali ngeliat Kenzi, tapi pertama kali saya ngeliat Kenzi, saya nggak tahu kalau dia itu adalah seorang atlet. Karena kan dia kan tampil ternyata di atas pentas, bawa gitar,
nyanyi ya. Nggak nyangka ternyata dia juga seorang atlet. Betul. Guys, jadi banyak sekali kemampuan yang dimiliki oleh seorang Kenzi, bagaimana perasaannya kita menjuarai banyak sekali cabang olahraga, ini sampai 5 ya Maya? Ya, Sampai 5 dan cabang 5 medali. olahraga, 5 medali, 4 medali emas dan 1 medali perak ya Maya? Ini di tahun ini, tahun kemarin loh ya, belum yang tahun-tahun sebelumnya loh ya. Gimana perasaannya? Kamu expect nggak ketika menjuarai beberapa cabang olahraga ini? Awalnya tuh ya nggak expect juga sih, cuman ya tetap berusaha yang terbaik dulu dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, alhamdulillah. Hasilnya sangat memuaskan, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Tapi kalau mama sendiri mah, kalau itu kan perasaannya Kenzi, kalau mama sendiri sebagai orang tuanya Kenzi, mungkin sudah mendampingi Kenzi sekian lama ketika melakukan ataupun mengikuti lomba-lomba ya, mengikuti Iya. berbagai lomba ataupun cabang-cabang olahraga yang lain. Kita bisa katakan Kenzi ini atlet karena memang banyak sekali yang sudah dia ikuti dan memang alhamdulillahnya berhasil gitu ya Maya. Perasaan mama sebagai orang tuanya bagaimana mama? Ya, kita orang tua tentu sangat bangga ya, karena di saat anak kita berkebutuhan khusus yang dikira orang tidak bisa apa-apa Yes. gitu kan, yang dikira orang waduh ini beban mungkin ya, tapi ternyata setelah kita majuin dia bisa berprestasi dan itu bisa masuk ke lingkungan yang berprestasinya di lingkungan yang lumayan besar gitu eventnya, jadi tidak hanya lingkungan kecil gitu Yes, atau di sekolah ruang aja, tapi di lingkupnya lingkungan tidak kecil, ya? udah tingkat provinsi, tingkat nasional, jadi alhamdulillah sangat bangga saya. Sangat bangga sekali ya. Mungkin orang-orang pada memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus ataupun disabilitas seperti Kenzi, tapi nyatanya alhamdulillah mama dengan bangganya, ini loh Kenzi, anak saya gitu ya, dengan segala macam prestasi yang sudah ia keluarkan. Pan, mau nanya apa nih Pan? Nah, Revan ada pertanyaan yang dari tadi Revan tahan-tahan nih. Apa itu? Kan Kenzi ini udah mendapatkan nyabet 5 medali nih Bu di event kali ini. Nah, kalau event-event sebelumnya itu udah berapa kali tuh Kenzi dapat Selain ini kali ya, ini kan 5 medali mah. Ya sebelumnya ya, mungkin mamanya aja yang jelasin ya. Boleh. Awalnya itu kita masuk itu sekitar tahun 2023 itu masuk event, masuk mencoba untuk mempelajari olahraga gitu ya. Itu belum dapet 2023 belum 2023. Ya, itu belum dapat Tidak apa-apa dapat karena apa-apa, ya. baru masuk ke situ kan. Tapi alhamdulillah kita dapat linknya seperti event-event itu ada lagi di akhir tahun 2023 itu tingkat provinsi kita coba masuk. Alhamdulillah sudah mendapat di situ dapat medali perak gitu kan. Oh, wah. Untuk atletik karena waktu itu kita juga belum tahu dia bisanya apa. Ini kali kedua mencoba berarti ya, Ma? Yang pertama. Oh, kali pertama langsung. Enggak, kali kedua. Kali kedua. Iya, kali kedua untuk Oke, itu. kali pertama masih kali belum pertama ya? belum, kali kedua. Jadi ini Kali pertama tuh ya masih persiapan Latihan. kan, masih latihan, masih meraba-raba membaca ya Maya. betul. Kali kedua langsung dapat medali perak. Dapat medali perak. Nah, dari Masya situ Allah. kita berpikir, oh, kita bisa nih, ada peluang gitu kan. Jadi dari situ kita mulai terus berlatih dan mengikuti event-event lagi gitu. Oke, apa yang membuat Mama berpikir bahwa Kenzi ini memang passionnya di sini nih gitu? Karena waktu ditawarin gitu, maksudnya waktu diajukan misalnya latihan ini kan, dia mau. Oh, dia Jadi langsung bukan mau. karena mamanya yang maksain, dia yang memaksa mamanya untuk misalnya kan dia dianterin misalnya, Ma ini ada jadwal latihan, ada jadwal untuk latihan ini, nanti ada event sekian tanggal sekian, mamanya menemani gitu, jadi ya oke ayo, nah gitu, jadi Oke. karena dianya mau gitu, Memang dari dianya ya. Iya. Kenzi memang suka banget catur atau mungkin sebelumnya Kenzi suka yang lain gitu? Awal-awalnya itu Kenzi dulu mulai coba-coba belajar catur itu mulai 2023 itu. 2023 ya. Ya, soalnya kan pas ada di event pertama Kenzi itu kan ada training campnya. Teman Kenzi ada yang ikut cabang catur, jadi mulai tertarik lah nih. Jadi ikut-ikut belajar juga catur di situ. Coba-coba main, ternyata ya alhamdulillah kok seru gitu, asik kan. Oke. Jadi 2023. Tapi sebelum catur apa yang Kenzi geluti? Kalau yang pertama kali itu ke atletik. Atletik dulu Ya. justru ya. Oh, atlet lari dulu begitu ya, Maya. Ya. Baru akhirnya dia catur. Oke, atlet lari itu mulai kapan, Ma? Itu latihannya mulai 2022,
cuman eventnya baru ada awal 2023. 2023, gitu. oke. Karena Disitulah mulai. iya, waktu itu kan ini Kenzi kan anak tunanetra dan dia baru terjun ke dunia tunanetra. Sebelum itu kan normal. Nah, ini yang mungkin Nah, teman-teman itu. banyak yang nggak tahu ya. Jadi mungkin banyak yang berpikir, termasuk saya pribadi dan juga Evan Oh, ya. iya, Bu. Kita berpikir bahwa Kenzi ini memang sudah dari lahir seperti ini keadaannya begitu ya, dengan keadaannya yang tunanetra ini teman-teman. Tapi ternyata tadi di belakang layar kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mama. Kenzi baru kelas 3 ya, Ma ya? Waktu umur 8 tahun. Oke, umur 8 tahun. Kenzi mengalami Satu penyakit yang lah, satu gitu. penyakit ya. Bisa dijelaskan mungkin Ma, supaya teman-teman Six Fans juga tahu, oh ternyata Kenzi itu nggak dari lahir loh begini. Ya sebenarnya ini masa lalu yang sebenarnya saya sudah Pengennya lupakan ya, nggak pengennya diingat. nggak diinget-inget Iya, iya. karena Agar itu masa teman-teman kelam, tahu. masa kelam ya. Waktu itu Sedikit aja ya, informasinya. sedikit boleh. Waktu itu di tahun 2016 akhir dia terdiagnosa ini ada tumor di belakang tengkorak hidung gitu kan. Oke. Jadi kelihatannya itu ketahuannya pas dia demam dan matanya mulai kelihatan miring gitu, juling gitu kan. Jadi kita melakukan pengobatan medis ke rumah sakit dan ternyata itu didiagnosa ada tumor di belakang tengkorak hidung. Oke. Nah, maka dilakukanlah operasi gitu. Nah, tetapi untuk operasi itu sendiri ya untuk mengangkat tumor sebenarnya kan, tapi ternyata efeknya itu ke saraf mata. Dan di saat itulah dia mulai tidak bisa melihat. Iya, dia mulai kehilangan Kehilangan penglihatan setelah melakukan itu. Setelah melakukan operasi, justru di situ Kenzi kehilangan penglihatannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bukan dari bawaan lahir, bukan. Jadi Kenzi ini awalnya normal, Normal, benar-benar sehat, seperti anak dan pada sekolah umumnya. di sekolah umum anak Sekolah biasa lincah. umum, ya lincah seperti biasa gitu kan. Ternyata yaitu di usia 8 tahun Kenzi demam dan didiagnosa ada tumor di belakang tengkorak hidungnya. Ketika diangkat ternyata itu yang mengganggu penglihatannya ya sampai dengan saat ini ya Maya. Sampai saat ini. Oke, baik. Dan itu prosesnya 5 tahun. Sampai 2001 kita masih terpuruk di kondisi berobat tanpa sekolah, tanpa bergaul dengan lingkungan masyarakat gitu kan maksudnya. Dari usia 8 tahun Iya, selama 5 sampai tahun. 13 karena Oke. segala pengobatan mulai dari medis, herbal, yang terapi-terapi kita lakukan gitu. Akhirnya ya setelah kita bertawakal, setelah itu kita ternyata begini nih. Berarti kita harus apa dia? Jadi kita mengkondisikan gini, kondisi fisiknya baru begini tapi dia bisa apa? Yes, Gitu. benar. Akhirnya kita berpikir ke situ. Akhirnya mulailah mencari tempat yang dia bisa belajar. Iya, berawal dari yang udah pasrah sama takdir dari Iya. Allah gitu ya, sampai akhirnya apa ya yang membuat Kenzi ini bisa maju tetap gitu, Iya. meskipun dengan keadaannya yang ya ini Iya. serba keterbatasan gitu ya Maya. Dan akhirnya ketemu di passionnya ternyata atlet. atlet itu tadi Gitu. ya, ke situ ya larinya ya. Oke, kemudian mama kenapa Mama lanjut aja Mama. Kemudian Mama kenalkanlah sama sekolah apa? Sekolah SLB. SLB. Di situ kan anak-anak belajar untuk sekolah akademiknya itu kan berarti dia harus ada jenjang sekolah kan. Iya. Masuklah di SLB. Jadi belajar huruf braille dulu. Nah, setelah beberapa tahun di SLB itu ya kita merasa kan dia sudah jadi atlet juga gitu kan, dia sudah bisa juga. Akhirnya kita coba nih kita terjun ke dunia yang lebih luas. Karena dunia di luar lebih luas lah. Luas, SLB ya. mungkin lebih kecil Mari ya kita lihat lingkungannya dunia ya. luar gitu ya. Mari kita lihat dunia luar, maka kita coba masuk ke sekolah yang umum, yang dimana di situ ada semua anak-anak normal. Iya. Ya kan, anak-anak biasa. Jadi kita mulai masuk dan saat pertama kali itu ke SON Dulu. karena dia atlet, atlet jadi masuk ke sekolah olahraga negeri yang mana dia satu-satunya yang tidak bisa lihat di sekolah itu. Sekolah olahraga negeri dan satu-satunya tidak bisa lihat ketika Ya. itu. Oke. Dan ini kalau nggak salah tadi Mama juga sedikit bercerita bahwa nggak gampang loh. Nggak. Seorang Kenzi itu masuk SON itu nggak gampang, padahal jelas dia atlet gitu Ya. kan. Dia punya prestasi. Ya. Kenapa Ma? Waktu itu nggak gampang Ma? Ya, karena dia anak berkebutuhan khusus. Walaupun sudah jelas trade-nya menerima anak disabilitas, tapi kita di disabilitasnya sepertinya orang tidak yakin, orang tidak melihat bagaimana cara belajarnya. Oh, karena itu ya. Ya, bagaimana Padahal dia cara sudah belajarnya? prestasi kan Ma? Oh, di prestasi jelas dia mewakili Sumsel loh. Sumsel loh pada saat Nah, itu. padahal dia sudah pernah mewakili Sumsel loh. Tapi kayak nggak yakin gitu Nah, untuk merekanya ya. sekolahnya sendiri mereka tidak memiliki Iya. nggak bisa nih. Nggak mungkin Kok, gitu ya. Gimana cara ngajarnya? Itu pertanyaannya. Gimana cara ngajarnya? Sedangkan semua murid itu kan melihat. Yes. Apa kami perlu guru khusus? Oh, Awalnya gitu, apa gitu ya. perlu guru khusus gitu kan? Setelah kita berdialog lah dengan pihak sekolah, jadi
tidak, kami tidak meminta guru khusus, kami tidak meminta dibeda-bedakan gitu, maksudnya Sama dengan pelajaran rata-rata gitu ya? kami mengikuti Iya. yang kita belajar di sini. Jadi kami ibaratnya kami mau perang, kami udah bawa alat perang, jadi please terima kami gitu Iya. kan, maksudnya digituin. Kami siap loh ini, Kami gitu siap, kan? kami akan bawa alat perang kami, jadi nggak usah ini. Palingan kami memang membutuhkan bantuan, tapi tidak serepot itu maksudnya kan. Akhirnya masuk dan masuk, alhamdulillah di sana malah dia menunjukkan prestasinya, kan ada event lagi waktu di sana, dia menang, dia bisa. Dia menunjukkan bahwa ini loh memang benar kan kenyataannya, jadi nggak cuma kita ngomong bisa. doang gitu kan. Secara prestasi di kelas juga ternyata Baik. dia masuk 5 besar juga di sana. Ternyata Oke. akhirnya gitu kan, dengan dia cara belajar dia ya cara belajar mengikuti pelajaran di sana gitu. Sorry Ma, ini sedikit dipotong ya. Iya. Ini kan Mama tadi bilang dari umur 8 tahun kemudian akhirnya berhenti segala macam aktivitas sampai 13. Iya, sampai 13 5 tahun ya. 13 tahun selama umur. ketika 13 tahun umurnya masuk kelas SOM tadi ya, Ma? SLB dulu ya? SLB dulu. SLB dulu. Itu mengikuti kelas Mengikuti kelas awalnya masuk karena Kelas dia 5. berhenti Di di kelas kelas 3? 4. Hah? Umur 4. Dia berarti di sekolahnya kelas 4. Oh. Dengan postur tubuh yang sudah tinggi menjulang, tinggi, usia 13 tahun. 13 tahun sudah bujang ya, ada Iya, tumis-tumis iya. tipis kan. Dia harus memakai SD ya, Baju yang dia SD. tahu merah putih gitu kan. Iya, benar-benar. Ya. Tapi alhamdulillah dari pihak sekolah ada kebijakan, jadi Iya. dia bisa memakai baju celananya diganti. Ah, Izin- gitu. saya minta izin gitu. Iya, iya, minta iya. izin celananya diganti celana pramuka, bajunya tetap putih dengan Karena- lambang SD. Iya benar. Karena ya berkebutuhan khususnya bukan maaf ngomongnya, dia hanya tunanetra kok. Selebihnya dia normal Ya, gitu betul. kan. Sama seperti anak-anak lainnya gitu. Ya, Jadi betul. rasanya tuh kayak aduh masa sih dipakai baju SD gitu ya Maya? Saya takut dianya malu Iya gitu. pasti dong, kalau usianya udah 13 tahun kan. Ah. Begitu ya. Alhamdulillah seperti itu ya teman-teman. Jadi berawalnya dari kayak gitu loh ceritanya. Bukan dari lahir Kenzi seperti ini ya. Dan ya memang Kenzi udah luar biasa sih dengan segala macam prestasinya. Kenzi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak lagi. Banyak sekali netizen yang sudah bertanya dan penasaran nih sama prestasi-prestasinya Kenzi. Sesaat lagi kita akan kembali ya Six Fans, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Kala purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai tenang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai angan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati,
hati si anak negeri, masalah tumbuh hilang berganti, takkan melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Di tepian Musi berdiri megah kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu Radio Siar Anak Muda Palembang. Kembali lagi di Sixpack. Masih lagi bersama Revan dan juga Ayu di sini, bersama Kenzi juga dan Mama dengan segudang prestasinya tadi ya. Ini udah banyak sekali fansnya Kenzi, Masya Allah ya, fansnya Kenzi yang bertanya ini wah luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita bacain semuanya ya Kenzi ya. Yes, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa nih kebiasaan baik yang Kenzi lakukan sehari-hari untuk melatih keterampilan caturnya Kenzi? Kebiasaan sehari-hari ya. Paling alhamdulillah nih kan Kenzi di kelas SMA 6 nih 10-3 duduknya sama orang yang hobi matematika. Oh gitu. Jadi sering diajak hitung-hitungan. Jadi itu
kayaknya menurut Kenzi sih berpengaruh sih ke kan di catur juga menghitung-hitung kan. Jadi sudah terbiasa menghitung. Oke, jadi kebiasaannya sehari-hari ya itu tadi. Hitung-hitungan. Ya kan? Biasa hitung-hitungan bersama Iya. teman yang memang jago matematika ya Iya, di kelas itu alhamdulillah. ya. Alhamdulillahnya ya. Dan ternyata ya itu hitung-hitungan tuh ada hubungannya dengan catur loh. Ini kebiasaan baik yang dia lakukan, kebiasaan baik banget sih itu. Baik banget. Baik banget sih itu. Ini matematikanya bukan yang mematikan, Jadi ini yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Kita benar mematikan tuh Bu. Aduh, matematika besok. iya, karena bagi beberapa siswa mungkin kan matematika itu mematikan ya. Tapi bagi Kenzi dan juga temennya tadi yang suka hitung-hitungan Iya, gitu suka ya, matematika. suka banget matematika gitu, suatu hal yang menyenangkan gitu, nggak kayak kamu ya, Pan ya? Iya, betul banget. Oke. Tuh, apa caranya, Pan? Nih ada pertanyaan kedua Kenzi. Keren banget nih Kenzi. Kira-kira gimana prosesnya bisa sampai jadi pro player catur tuh? Wah, Masya Allah pro. belum kayaknya belum pro. Belum pro. Kalau kata Kenzi sih belum pro, tapi mungkin bagi banyak orang kan itu pro sudah, udah Oh, hebat Masya loh, Allah. udah hebat loh dengan usia kamu yang sekarang, ya kan dengan prestasi kamu yang seperti ini dan juga dengan keterbatasan betul. fisik kamu gitu loh, nak. Mungkin harus dia fokus ya, belajar, terus latihan. Tetap Saya pikir ya. tetap latihan. Prosesnya adalah belajar Oh. dan terus latihan. Ya, prosesnya itu. Kalau memang kemauannya ada itu pasti bisa gitu. Jadi dia harus terus belajar itu. Iya. Saya pikir Belajar, latihan. Kalau memang ada kemauan pasti bisa. Siapapun itu orangnya, Iya. gitu. Bakal jadi pro pada waktunya. Iya. Asik. Nah, selanjutnya. Kira-kira ada nggak nih Kenzi rumus khusus untuk menang catur? Terus kira-kira gimana tuh openingnya? Rumus opening yang catur. biasa Kenzi pakai ya. Openingnya. Kalau rumus-rumusnya sih paling banyak belajar kayak strategi-strategi sama mempelajari partai-partai permainan dari yang udah pro, udah kayak GM, kayak ada Grandmaster Catur itu Magnus Carlsen dan lain-lain. Kalau untuk opening sebenarnya banyak, cuman yang Kenzi pakai ada namanya opening Italia, Rui Lopez itu yang biasa sering dipakai sih. Yang sering dipakai itu Iya. tadi ya. Yang favoritnya ya? Iya. Yang paling favorit dan sering banget dipakai sama si Kenzi yaitu tadi yang dua tadi ya. Ini kayaknya yang tanya paham banget tentang catur. Makanya dia bertanya gitu ya. Oke, nah ngomongin soal rumus tadi kan kata Kenzi belajar dari beberapa yang sudah pro gitu ya. Iya. Oke, apa tadi GM ya? Ya Grandmaster Catur. Grandmasternya ya, Grandmaster Caturnya sendiri. Proses belajarnya gimana Kenzi? Dengan menganalisa permainan mereka, misalnya mereka melangkahkan ini ke situ misalnya, pelajarin kenapa mereka langkah ke situ. Jadi kalau udah tahu alasannya kan jadi paham ternyata maksud dia mereka nih kayak gini, jadi kita terapin ke permainan kita. Oke, seperti itu ternyata proses Ternyata belajar. seribet itu ya Bu. Iya. Belajarnya. Bayangin kan, bagi yang nggak suka matematika bagaimana? Oke, juara sebanyak itu didapetin dalam satu kali tanding ya? Enggak juga, udah berapa kali sih, cuman tapi kalau yang Untuk yang terakhir ini yang Terakhir ini ya, yang satu ada kali. di kalungnya Iya, kamu. lima medali Pasti ini tuh. satu Iya. event karena Iya. memang ditargetkan dia ada empat medali untuk single maksudnya perorangan dan satu untuk ya? regu gitu. Oke. Boleh ditunjukin ke kamera nih. Nih, tuh ya. Ini Ada 5 loh, Masya Allah. Banyak ya Bu suaranya. Iya. Dengernya itu kayak apa ya? Happy gitu ya. Iya, dengernya. suatu hal yang membanggakan ya. Suatu hal yang sangat membanggakan ya. Iya benar banget. Itu ada 5 medali yang dipakai oleh Kenzi. 4 medali emas dan 1 medali perak itu regu ya, Mas. Regu. Iya. Nah, yang 4 itu medali emas dia sendirian ya, tunggal ya, bukan tunggal. regu ya. Masya Allah. Dan itu memang satu kali event ketika itu. Keren ya. Keren. Satu kali event langsung 5 medali yang didapatkan, Masya Allah. Gimana nih parenting dari orang tua Kenzi dan apa yang selalu diingatkan ataupun diterapkan sampai dengan sekarang Kenzi bisa menjadi seperti ini, Mama? Sama ya. Parentingnya saya bilang Kenzi, ayo kamu bisa apa gitu aja. Apa sih Nak, yang kamu pengen apa gitu yang ya? apa yang ingin kamu lakukan? Sudah, mamanya nanti akan mengikuti. Misalnya seperti jalannya agak susah, kita cari bagaimana penyelesaiannya. Kita aja parentingnya. Oh, Eh, gitu. Jadi Pokoknya ditanya dulu sih anaknya mau apa gitu. Ken kau fokus sekolah begini ini. Nah di luar jam sekolah itu apa yang kau bisa gitu.
Jadi kita lakukan. Jadi tidak hanya berdiam diri gitu maksudnya. Lanjut apa ya. Terus mama support. Support. Dari keluarga support. Keluarganya support begitu ya. Support Kenzi. Kenzi pengennya apa nak? Ini, Ma, pengen coba ini. Hayu gitu ya. Ya, hayu. gitu. Disupport selalu. Seperti itu aja sih sebenarnya ya. Tidak ada yang muluk-muluk karena mungkin Kenzi anak yang baik juga ya, Ma. Maksudnya itu yang nggak bandel, yang nurut gitu, main tipe yang penurut atau gimana, Ma? Kasih tahu. Bongkar aja ngomong. Dibilang nurut juga enggak sih. Dia terkadang keras juga. Kalau dia punya keinginan kan kita kadang berpikiran gini, ini ada event ini, kok bagusnya begini kadang nggak bisa. Saya punya kesibukan yang ini misalnya. Jadi kita ke di sini dulu mah, ini nah gitu. Bisa dia bisa mengubahkan pendapat dia bisa. Jadi kita nanti sharingnya di situ. Langkah-langkahnya gimana gitu. Jadi nggak selalu enggak. Jadi dia juga ya bisa berargumen gitu loh. Bisa beradu pendapat gitu ya. Enggak mah, jangan dulu mah, yang ini aja dulu, fokus di sini dulu. Iya gitu. Tapi kan ke hal yang positif. Iya, itu yang penting ya. Oke, sekarang cara kamu memanage waktu buat persiapin kompetisi itu gimana? Dibarengin dengan belajar kan di sekolah. Nah, iya kan Kenzi juga belajar ya, Bu ya? Iya, karena kan pelajar juga di sekolah nih. Gimana caranya memanage waktunya? Untuk memanage waktu ya, disempet-sempetin aja sih sebenarnya. Kalau sekolah kan dari pagi sampai sore itu. Paling kalau untuk olahraga misalnya belajar catur nih, setelah sudah pulang sekolah itu ya dibuka lah papan caturnya, dipelajarin dikit-dikit. Kalau untuk keagamannya misalnya ngaji itu MTQ itu mungkin habis maghrib ngaji, dan kan ada hari weekend kan, Jumat, Sabtu Minggunya udah libur kan, itu bisa dimanfaatin untuk latihan juga gitu ya. Jadi intinya tetap ya, namanya sekolah nomor 1 ya Kenzi ya. Nomor 1, sekolah itu diutamakan dulu. Nah setelah sekolah baru dia mulai latihan gitu. Dan ini khusus untuk kompetisi aja atau setiap hari kamu selalu seperti itu, Kenzi? Setiap hari kayaknya Enggak juga ya? Enggak juga sih, cuman juga ya? ada pasti. Dan sebelum kompetisi pasti lebih intens. Nah itu latihannya. biasanya sebelum kompetisi pastinya lebih intens. Mungkin bisa setiap hari. Tapi kalau hari-hari biasa sih cuma sekedar mengingat kali ya, Maya. Dicoba gitu kan ya. Oke, gitu ya caranya untuk manage waktu. Intinya adalah tetap mendahulukan sekolah, baru kemudian latihan gitu ya, apalagi dekat-dekat sama kompetisi. Nah tadi kan Kenzi kan sempat ngomong kalau catur begini, kalau MTQ begini gitu kan. Nah udah dikasih bocoran nih Reva, ya kan? Ternyata Kenzi itu tidak hanya sebagai seorang atlet, tapi jago juga bilang MTQ, jago ngaji juga, dan ternyata jago main gitar, main alat musik, jago nyanyi, jago semua pokoknya Kenzi ya. Ya, jadi kalian yang ada di sana, yang normal jangan iri sama Kenzi. Kenzi ini ya kalau dilihat ya, posturnya udah tinggi, ganteng gitu kan. Cuma kurangnya itu saja. Dia nggak bisa melihat itu aja. Padahal dengan segala macam luar biasa sih. Wow, kemampuannya nggak cuman atlet, jago ngaji, jago main musik. Ini sih menantu idaman. Bukan ini. Menantu idaman siapa nih gitu kan? Ya kan mungkin mama-mamanya yang pada ngeliat gitu kan. Ih, Masya Allah ternyata ya gitu kan. Dengan segala macam keterbatasan dia punya prestasi yang luar biasa. Jadi nggak menutup kemungkinan kamu yang normal di sana, di luar sana, atau mungkin yang lagi nonton, masa sih kalah sama Kenzi? Ayo dong, bisa gitu ya. Oke. Jangan mau kalah ya, Bu. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Kalau main catur kan harus fokus tuh Kenzi. Ya. Gimana cara kamu buat ningkatin fokus tuh saat lagi main catur? Ningkatin fokusnya. Cara Kenzi nih. Ada nggak sih ketika lagi tandingin ya Kenzi? Ada satu momen di mana tiba-tiba kamu ngeblank? Iya kan? Mau kan seperti itu kan? Tiba-tiba ngeblank. Pernah ya? Malah jadi fatal. Nah, itu bagaimana caranya kamu untuk bisa mengembalikan fokus itu, atau mungkin kamu benar-benar harus fokus banget? Bagaimana caranya? Untuk ningkatin fokus. Kalau di latihan itu paling latihannya di tempat yang Sepi ya? kondisif lah ya, sepi kayak di oke. kamar misalnya, kalau di rumah kan. Kalau untuk pas tanding itu ya pernah tuh ngeblank, tiba-tiba posisi caturnya udah menang nih, udah tinggal eksekusi taruhlah.
eksekusi tiba-tiba blank gitu, nggak tahu salah langkah, satu langkah aja salah udah kalah. Langsung kalah. Iya kalah, satu langkah aja salah udah Itu kalah. jadi pelajaran, akhirnya Ya. diingat, oh ternyata nggak bisa blank sedikit pun. Sedikit pun nggak bisa. Jadi ngeblank sebentar, salah atau salah mikir gitu kan ya. Iya. Salah strategi. Padahal, ya, padahal salah ti- strategi. dia tinggal satu kali eksekusi orang Ya itu kalah, jadi ampun. ngeblank entah apa penyebabnya mungkin ya, tiba-tiba jadi kalah, jadi statusnya kalah, dan itu membuat dia cerita nyesel nggak bisa tidur. Iya. sampai Sampai nggak bisa segitu. tidur ya. Nyesel. Kepikiran loh. Nyesel. Keren. Nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur ya? Lu nggak bisa tidur kenapa ya? Banyak tugas. Kebanyakan tugas nggak bisa tidur ya. Iya. Jadi gitu loh ya. Gara-gara gagal cuma gara-gara yang sedikit itu tadi aja, yang nggak fokus itu tadi, atau ngeblank tiba-tiba dadakan, terus akhirnya dia kalah dan itu membuat dia nggak bisa tidur guys ya. Tuh, itu yang orang yang bener-bener apa ya, atlet yang bener-bener apa ya namanya, ngerasa kayak harus menang. Kenapa Bukan harus begini? menang, kesalahannya fatal. Iya, kenapa dia kenapa jadinya jadi itu. kenapa jadi seperti ini sih? Coba kalau aku begini, coba pasti kan begitu kan? Coba begini, coba begitu, coba begono, macam-macam coba-cobanya itu tadi ya. Tapi itu dari situ jadi pelajaran dan membuat Kenzi bukannya mundur, malah tetap semangat untuk maju. Oh ini nih masalahnya, dievaluasi, jangan sampai Jadiin pengalaman. gagal fokus. Iya benar, jangan sampai gagal fokus lagi gitu ya Kenzi ya. Iya. Iya, jadi yang membuat kamu tuh gagal fokus kemarin apa Kenzi kalau boleh tahu? Sebenarnya mikirin apa ya? Apa sih yang buat kamu gagal fokus? Ya kan? Lebih ke ini sih, mungkin gugup pas itu kan pas di kompetisi kan. Juga pas waktu itu kondisi ruangannya juga nggak kondusif Kondusif, itu, nggak kondusif agak kurang ya. Agak ribut ya? ribut. Kan kalau untuk ini agak lama kan, jadi mungkin sudah pegel atau gimana. Iya, betul, Time-nya betul. kan lama kalau catur. Ya makanya iya. sudah itu Kenzi latihannya ini belajar kayak itu misalnya lagi di kelas nih kan itu rame kan di kelas ribut cara teman-teman yang lain-lain. Kenzi belajar fokus di situ, Kenzi main catur di kelas. Terus teman-teman lagi berisik, berisik di situ ya, berusaha latihan ya. fokus. Oh. Ya. Jadi gitu untuk melatih fokusnya tadi ya. Tadi kan ada pertanyaan itu kan, gimana cara untuk melatih fokus? Dia pernah mengalami kegagalan gara-gara dia gagal fokus tadi ya kan. Gara-gara satu kali dia ngeblank, tiba-tiba dia gagal. Dan kali ini dia mencoba untuk latihan di tengah teman-temannya lagi berisik. Luar biasa sih. Ya untuk melatih fokusnya tadi itu keren banget. Kenapa kamu tiba-tiba jadi insecure gitu sama Kenzi? Iya, insecure banget sih, Bu. Ingat, Biasanya kalau di kelas ribut tidur. Iya, kalau ini enggak ya, fokus. Ya ini baru latih fokus. Itu bedanya Revan sama Kenzi itu ya, bagaikan langit dan bumi. Ya. Enggak. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Kamu belum mendapatkannya saja, nak. Sabar ya. Kalau sabar yang menunggu, Bu. Oke, pertanyaan saja Revan. Nah, kira-kira gimana effort dari Kenzi untuk bisa supaya juara nih? Selain dari latihan atau Effort apa lagi yang kamu lakukan supaya kamu bisa juara seperti sekarang? Effort yang pastinya latihan kan tadi. Selain latihan paling effortnya itu apa ya, paling sebenarnya konsisten itu yang paling susah. Konsisten di Kenzi udah coba di beberapa bidang nih kayak di olahraga, di catur, di atletik dan lain-lain itu. Yang paling susah itu konsistennya sih. Jadi istiqomah itu emang paling susah di semua bidang. Terima kasih Ustadz ya. Susah. Untuk tausiahnya. saya singkat selesai hari ini? Tiba-tiba istiqomah ya Ustaz ya. Tapi Masya Allah loh, ini mencerminkan anak SMA 6 banget loh. Iya betul. Otaknya nyimpak banget. Iya, tiba-tiba ada istiqomah ya. Ya benar. Untuk istiqomah, untuk konsisten itu memang gak gampang, itu sulit banget ya. Itu yang harus kamu, itu effort yang menurut kamu harus kamu jaga ya Kenzi ya. Iya oke, istiqomah ya nak. Istiqomah ngerjain tugas ini, Bu. Istiqomah ngerjain tugas. Aduh ya Allah. Pertanyaan selanjutnya, gimana kamu bisa tahu strategi lawan pas lagi tanding catur? Ini maaf nih, mungkin mereka nih ya berpikir kan kalau orang yang bisa melihat kan pasti bisa kelihatan tuh. Nah kalau yang nggak ngelihat itu gimana? Pasti ada perbedaan dong, gitu. Ya kalau untuk tanding ya, kalau catur itu untuk tunanetra kayak sini pakainya catur khusus. Caturnya khusus. Iya, cara bermainnya sama, cuman papannya itu kayak dikasih ada lubang-lubangnya gitu. Sama papannya itu bisa diraba. Jadi misalnya yang petak ada hitam putih kan, ada yang hitam itu misalnya lebih timbul dan permukaannya kasar. Oke. Kalau yang putih itu
di bawah dan permukaannya tuh licin. Jadi kita bisa bedain, Kenzi bisa bedain mana bidak hitam, mana bidak putih, kotak hitam, kotak putih. Jadi diraba. Oke, ya pasti ya. Itu perbedaannya tadi ya, sama halnya dengan belajar kan juga begitu kan, harus menggunakan huruf braille gitu kan. Nah ini juga sama ya, jadi caturnya itu berbeda. Tapi supaya kamu tahu strateginya lawan, kan nggak terlihat tuh Kenzi, dipegang juga, diraba juga gitu. Iya, langkah lawan itu boleh biasanya. punya lawan tuh tadi ya. Oh boleh, nggak masalah. Ngeraba punya lawan juga boleh. Pokoknya satu bidang itu dia raba semua. Diraba dulu. Oh, tahu dia ya, oke. Dia Berarti tahu. selanjutnya ini gitu ya. Ya. Oh, Jadi oke. raba aja itu seperti melihat. Jadi jarinya ini ganti mata. Iya, ganti matanya itu dari Ya. jarinya itu tadi. Dari jarinya tadi. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin mereka juga sempat bertanya-tanya kan gimana ya caranya biar tahu strategi gitu kan. Ternyata dengan rabaan tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Van. Nih, Dipuji dulu nih. Kenzi so proud of you. Yeah. Insya Allah. Apa tuh? kira-kira apa motivasi Kenzi untuk terus maju dan bersinar? Ini motivasi, lebih ke motivasi. ya. Motivasi kamu yang sampai saat ini kayak, "Mah, coba ikutan ini lagi deh. Mah, pengen ini, pengen itu." Apa yang memotivasi kamu sampai akhirnya aku harus bisa ini, bersinar. Aku harus bisa maju. Awal-awalnya dulu itu motivasinya itu yang pastinya untuk buat orang tua bangga sih, Bangga, sama ya. membuktikan sih. Kan kayak tadi Kenzi 5 tahun vakum di rumah. Setelah itu ya setelah gabung sini ke komunitas-komunitas, nyoba lomba-lomba, Kenzi tuh jadi pengen ngebuktikan kalau bisa, Kenzi tuh bisa aja. Cuman walaupun caranya beda, cara belajar beda, kayak latihannya beda, tapi bisa. Iya. Bisa. Jadi lebih ke pertama kali pembuktian dulu ke orang-orang. Iya, ya. pembuktian. Apalagi orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata. Bisa apa sih anak-anak yang berkebutuhan khusus? Nah, gitu lah istilahnya ya, Maya. Iya. Ya termasuklah Mama juga. Apa? Ngebuka mulut Iya. haters ya, Bu. Ngabungkan mulut haters dengan prestasi. Prestasi. Nah itu yang dilakukan oleh Kenzi pertama kali. Pembuktian itu yang harus Kenzi lakukan. Dan ternyata alhamdulillah ya, terus bersinar sampai dengan saat ini begitu ya. Dan itu membuat bangga orang tua, itu pasti. Pasti banget. Ya mungkin orang tuanya sempat down banget ketika tahu anaknya ternyata jadi seperti ini gitu kan ya. Karena sesuatu dan lain hal tadi ya. Balik lagi, mungkin untuk teman-teman yang baru nonton, Kenzi ini tidak dari lahir seperti ini gitu kan. Otomatis orang tua mana yang nggak hancur berkeping-keping ketika tahu seperti itu kenyataannya. Tapi nyatanya Kenzi membuktikan bahwa mama, papa, aku bisa buat kalian bangga. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kenzi dong. Luar biasa ya. Jadi itu yang memotivasi Kenzi. Selain menunjukkan pada dunia bahwa dia bisa berprestasi, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat bangga orang tua dan juga keluarga. Nah, Kenzi, ada lagi nih pertanyaan. Rahasia ini, lebih ke rahasia. Nah, kita nanya rahasia-rahasia nih sekarang. Kalau yang apa ya rahasia harusnya nggak boleh dibongkar sih ya. Bener nggak sih? Mau skip ini, apa-apa. Skip aja nggak sih? Biar dia penasaran. Jangan dong. Jangan dong, kan cuma sekali nih pertemuan. Ya, kamu jangan ngadi-ngadi. Yuk, bacain. Apa sih rahasia Kenzi supaya bisa paham main catur? Oh, rahasianya ya, rahasia mencatur. Bukan nggak ya? Rahasia Kasih tahu nggak ya? Gitu. Biar paham main catur, Kenzi itu awal main catur tipenya itu bukan pemain yang textbook, bukan dari yang belajar dari buku. Kalau Kenzi sering dengar itu disebut catur alam. Jadi ya cuman ngandelin insting sama belajar dari pengalaman. Jadi makin sering main, makin paham. Jadi misalnya satu hari ini main ngelakuin kesalahan atau enggak lawan kita tuh ngelakuin langkah bagus gitu, keren. Besoknya kita terapin di permainan kita. Besoknya lagi. Jadi belajar dari pengalaman. Oke, itu bedanya ya. Bedanya mungkin sama anak-anak yang normal ya, mungkin textbook kan gitu, bisa baca atau melihat gitu. Nonton ya. Iya, kalau Kenzi berbeda. Dan tadi sudah dijelaskan begitu ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, sejak kapan udah mulai ikut lomba catur? Dari 2023 ya, Maya? Dari 2023. 2023 gitu ya. Dan itu pertama kali dapat medali apa, Mah? Oh, pertama kali nggak dapat apa-apa. Oke, kali kedua Waktu itu ikut dari program sekolah untuk SN itu bisa mewakili sampai tingkat nasional, tapi awalnya nggak dapet. nasional tapi udah mewakili, Mah. Iya. Allah, Mah. Itu udah luar biasa loh ya. Anda kapan mewakili? Ngapain? Lepas tidur. Oke, baik gitu mewakili nasional, tapi tingkatnya nasional.
meskipun nggak dapat apa-apa. Tapi tingkatnya Tapi keren sih. Balik lagi, tapi tingkatnya nasional. Oke, terus Mak, kapan? Terus sampai akhirnya? tahun berikutnya kan dengan lomba yang sama O2SN mewakili Sumsel lagi karena waktu di Sumsel di seleksi menang diwakil lagi ke Bogor waktu itu alhamdulillah mendapatkan peringkat 3 dari 30 berapa Bang peserta? 32 32 provinsi. 32 provinsi Iya, juara 3. Karena nasional? 32 peserta waktu itu. Satu provinsi satu orang. Oke, berarti mewakili provinsi Sumatera Selatan Dan- juara 3. Ya. Catur. Ya. Masya Allah, Albert Einstein. Iya, kenapa kita bilang begitu? Karena memang kan yang namanya catur itu mainnya otak, Iya. strategi, bener nggak sih, Pak? Iya. Iya ibu, susah banget itu. Susah Yang banget. kerja udah 10 tahun belajar nggak bisa. Kirain 10 tahun belajar akhirnya bisa, nggak bisa, Mak. Ajarin dia sih. Belajar pakai tidak biasa deh. Jadi suhu gitu ya. Oke deh, next sudah ini kita lewatkan. Pengalaman yang paling menyenangkan bagi Kenzi selama ikut lomba ini apa? Kesan dan pesannya ya ibu. Iya, ada mungkin pengalaman yang tidak terlupakan kan gitu kan. Ya. Selain yang tadi yang gagal fokus ya. Ada. Selain yang gagal fokus ya. Mungkin yang O2SN itu mungkin kan O2SN. ketemu semua teman-teman dari Berbagai provinsi-provinsi lain provinsi, dan betul. akhirnya tergabung dalam satu grup gitu kan. Nah, terus Itu luar berhubungan. biasa sih. Saya Sampai rasa saat itu. ini masih terus Iya. silaturahmi ya. Heeh. Oke, ada lagi Kenzi? Mungkin Apa pada ada? saat lomba ada yang Ada cinlok. atau mungkin ada kejadian yang tidak ngenakin atau apapun itu yang mungkin buat kamu sampai dengan detik ini nggak terlupakan. dilupakan. Iya. Kalau kejadian yang nggak enak itu, alhamdulillah sampai sekarang belum sih. Alhamdulillah, jangan. hasilnya juga bagus-bagus, jangan ya. Jangan. Kecuali yang tadi ya, gagal fokusnya itu tadi ya. Jadi pelajaran banget sampai dia latihan di tengah-tengah kebisingan kelas. Bukan lagi. Apalagi nih? Apa? Ya alhamdulillah pengalamannya menyenangkan sih. Justru yang menyenangkan ya. Banyak ketemu kayak tadi kan ketemu teman-teman dari provinsi lain, dari tempat lain, nambah teman juga. Oke, ini ada yang bertanya, ini pertanyaan dasar kayaknya. Spill dong biar kita bisa main catur itu gimana sih Kenzi? Nanti ya, ditahan dulu. Kita buat teman-teman penasaran ya, so jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio. Radio siaran anak muda apa ya enggak? Kala petang datang menjelang, di salam melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, merangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, ngilu umatku melupakan lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu
dendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku berperahu, lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru, ingat kenangan dengan umatku. Umat tak katek lagi, tinggal kenangan dalam hati. Masa lalu takkan kembali, kenangan tak terulang lagi. Ku simpan di dalam hati, cerita lama sampai di sini. Ku simpan di dalam hati, cerita lama sampai di sini. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep. In love and brotherhood, together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep. In love and brotherhood, together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep. In love and brotherhood, together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand
and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's know the road. Our hope will keep you love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world. A promise we swear. Kembali lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Nah, Six Fans, ada pertanyaan, Iya. pertanyaan lagi nih dari para fans-fansnya Kenzi nih. Para netizen, Para fansnya netizen Kenzi. yang udah nunggu nih dari kemarin. Tamaan. Agak hiperbola ya. Iya, berlebihan nih. Berlebihan ya. Oke, ini tadi kan pertanyaannya sempat gantung ya. Nah, silakan untuk dijawab Kenzi. Spill dong gimana caranya agar kita bisa bermain catur. Ini yang benar-benar pemula banget nih. Biar bisa main catur. Yang pastinya harus suka dulu sama catur. Nah, itu Iya, penting. harus suka catur Mau dulu. apapun itu ya, harus suka Suka dulu dulu. sama apa yang mau kamu tuju, itu dulu yang kamu sukai gitu. Harus suka dulu dengan catur. Jadi penasaran gitu, pengen tahu tentang apa sih catur, gimana sih catur, tentang mungkin sejarahnya juga, tentang apa Jangan catur cuma kan. karena ikut-ikutan doang. Bukan Iya. cuma ikut-ikutan. Jadi kalau udah suka ya pasti lebih mudah ke depannya. Pasti untuk latihannya juga lebih asik kan. Konsisten terus di rasa penasarannya itu ditumbuhkan terus. Ditingkatkan terus. Iya, ditingkatkan Oh, terus iya. penasarannya itu. Iya benar sih, berawal dari ya pastinya harus cintai dulu catur itu ya kan. Kamu harus suka dulu sama caturnya gitu loh ya. Ini bukan catur nama orang ya, bukan ya. Ada yang nama orang catur. Ada, emang beneran. Iya, jadi ini bukan nama orang tapi beneran catur gitu ya. Jadi cintai dulu caturnya, sukai dulu caturnya gitu. Sehingga kamu pun jadinya pengen tahu terus tentang catur gitu. Jadi penasaran terus. Iya, jadi penasaran terus. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan itu mah nggak akan dapat apa-apa ya kayaknya. Hasilnya. Nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi kalau dari situ barulah mulai strategi dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita ceritakan di sini ya. Sampai subuh kita nggak selesai. Lagi deh ya. Oke. Ini sama aja pertanyaan bagaimana cara belajar catur. Ya itu tadi. Pokoknya intinya awalnya adalah sukai dulu caturnya gitu ya. Bagaimana rasanya membawa pulang medali demi mengharumkan nama baik sekolah? Masya Yes. Allah. Masya Allah. Bagaimana Kenzi? Perasaannya ya pastinya shock. bukan shock, gimana, agak expect Gak gitu expect tadi ya. untuk dapat medali yang banyak kayak gitu kan. Dan alhamdulillah ya, pastinya bangga Bangga banget ya bisa Bangga, bawa ya. nama harum sekolah Iya. dengan keterbatasannya kamu ini ya kan. Balik lagi sih yang memotivasinya tadi ya kan. Mulai dari keterbatasannya dia ini, dia membuktikan pada dunia bahwa aku bisa gitu. Kemudian yang kedua mengharumkan nama mama, papa dan juga keluarga, mengharumkan nama baik sekolah juga selanjutnya ya. Bangga pasti dong ya. Dengan adanya keterbatasan kamu, apa sih yang memotivasi dan membuat kamu semangat sampai sejauh ini? motivasi Apakah dan sama seperti tadi? Bukan motivasi dasar ya, awalnya kamu tuh pengen menunjukkan pada dunia kalau aku tuh bisa loh. Sama membanggakan orang tua. Ini dengan adanya keterbatasan kamu yang sekarang, motivasi yang semangat kamu sampai dengan sejauh ini tuh apa? penyemangatnya itu ya pastinya awalnya penyemangatnya dari orang tua, dari keluarga Iya, dulu. Pasti ya, dari keluarga. Juga dari teman-teman sesama disabilitas yang di komunitas Kenzi, sama teman-teman yang umum kayak teman-teman sekelas, juga dari guru-guru Kenzi, dari pelatih-pelatihnya juga itu kasih ya pasti support terus, semangat terus. Jadi kayak misalnya Kenzi ini aduh nih udah susah banget nih, kayak gak bisa lah, Kenzi gak bisa kayaknya. Enggak pasti bisa tuh. Disemangatin terus ya. Belum bisa, bukan nggak bisa, Nggak belum bisa. Belum saja. Pasti bisa Pasti nanti. bisa. Ya, Masya kalau mau. Allah. Jadi itu yang memotivasinya. Pertama pasti orang tua, kemudian teman-teman Teman-teman, disabilitas ya. ya. Kemudian ternyata teman-teman umum juga sama ya. Mensupport kamu ya Kenzi. Ya? Sangat support juga, alhamdulillah. Kenzi, mungkin pertanyaannya agak di luar dari konteks prestasinya kamu ya. Ngomongin soal teman-teman tadi, apa kamu merasa sedikit dikucilkan dengan teman-teman yang umum karena keadaan kamu yang seperti ini, atau kamu ngerasa kayak sama aja sih diperlakukan dengan sama aja dengan yang lain? Iya, kayaknya
Kenzi merasa sih kayak ya sama aja berteman sama teman-teman yang lain juga, cuman awal-awalnya dulu emang Kenzi mungkin masih agak pendiam lah sampai sekarang. Kenzinya pendiam ya, bukan ya. sebenarnya bukan ke apa sih menilai teman-temannya bahwa teman-temannya bakal baik nggak ya sama aku gitu ya. Enggak. Jadi membuat Kenzi jadinya kayak menutup diri sedikit. Ya nggak sih, lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati. Takutnya nanti diomongin begini, diomongin begitu, Ya pasti Kenzi dong. ya takut kan? sama misalnya Iya. teman tuh agak ngerasa gimana. Gitu kan. Ini orang so akrab banget sih, padahalnya itu yang bikin nggak enakin, yang bikin nggak enakin. Nah, gitu tapi kan. sebelum kita terjun ke dunia yang lebih luas ini, maksudnya ke terjun ke umum ya, Yes. memang awalnya harus mental dulu yang dilatih. mental yang pertama. Persiapan mental dulu. Iya. Jadi kita sudah kasih tahu semua orang itu tidak sama gitu. Mungkin selama ini kau ketemunya sama orang yang bisa Iya. menerima Aha. dan Mungkin sama bisa juga, mau kan? mendukung kan sama. Nah, nanti di luar situ tidak semua orang bisa tahu juga kan. Iya. Kadang orang tidak tahu kan dia ternyata disabilitas Iya, benar. gitu kan. Kalau ngeliatnya kan kayaknya kan Kayak biasa aja. gitu. Nah, terus mental, jadi bersiap aja, mau disepelekan ya terima aja, mau di selagi itu tidak secara fisik ya, maksud saya itu Iya, nanti iya, iya. menurut Udah beda dong, emang udah gitu, beda. memang gitu. Jadi kalau mereka mau mencibir gitu nggak apa-apa kan, kau nggak lihat juga gitu Iya, kan. iya, udah, kan udah, kan udah. pandangan orang sinis Ah, ada, ah. kadang-kadang tiba-tiba dia numbur gitu kan gitu ada itu. Padahal mereka nggak tahu ya. Karena mereka nggak tahu. seperti apa. Tadi dia udah pakai tongkat, cuma nggak semua orang kan. Ciri mereka ada tongkat. Jadi Iya, iya. dia berjalan tidak harus dituntun, dia bisa sendiri. Pakai tongkat aja Pakai bisa. tongkat. Oh, iya. Jadi kadang orang tidak tahu juga sudah pakai tongkat masih nggak paham juga Ya, karena mungkin dilihatnya ya matanya ya ya aja bagus gitu ya. kan. Nah. Dia kan bisa OTW sendiri nih sebenarnya, kayak ke LRT, dia naik LRT. Oh. Kemana-mana dia bisa sendiri, naik gojek Oh, sendiri. Bisa loh dia. Iya. Bisa. Dia guru ngajinya itu di jauh loh, di Macan Lindungan Bukit. Jadi rutenya dari rumah itu bisa saya antar ke stasiun LRT RSUD. Nanti dia sendiri naik LRT sampai Demang, nanti pesan gojek ke rumah itu. Jadi di LRT itu sendiri. Nah, kebetulan dari LRT itu memang sudah ada program untuk kayak security-nya ya, jaga ya. Terkadang kan juga tidak ada. Iya. Nah, ini bukan pengalaman saya mungkin ya. Saya pernah lihat kan saya antar. Habis itu dia jalan sendiri kan. Gitu pandangan orang. Oh, mama lihat Karena dia udah kan gini-gini ya. Saya kayak ciwi-ciwi gitu ya, gerombolan ciwi gini-gini gitu kan. Pada ngomong Gitu kan, tapi saya bilang, lu pada ngegibah kali ya. Ngegibah. iya ngegibah Gak sopan. gitu kan. Saya liatin ya, bilang ya memang itu resiko gitu Iya, kan. benar. Mau sakit hati kita tidak bisa gitu Iya. kan dia tidak tahu ya. Kalau dia tahu ya saya akan ceritakan, jangan salah, dia hafal Qurannya udah 5 juz loh. Iya. Saya bilang gitu ya kan, lu berapa gitu kan. Pengennya nyombong ya, Mas. Pengennya nyombong, tapi Gituin kan. tapi kan karena kita tidak kenal, dia juga tidak ini mendekat atau bagaimana ya, Ya silakan udahlah ya, gitu ya. silakan Biarkan gitu. aja. Banyak itu kejadian-kejadian begitu. Kejadian Makanya mental ya terserah bang, orang mau mencibir, mau memandang apa ya terserah gitu, selagi itu tidak menyakiti secara fisik, gitu. Benar. Jadi memang dari awal orang tuanya sudah menyiapkan mentalnya Kenzi, Iya, mental betul. baja bisa dibilang gitu ya. Ya biarin aja orang mau mencibir seperti apa gitu kan. Toh dia juga nggak ngelihat Dia gitu kan. juga nggak Biarin lihat, aja ya. asalkan nggak mengganggu fisiknya tadi begitu ya. Sehingga inilah yang terbentuk pada Kenzi. Jadi mau temanmu kayak gimana juga mau bodo amat ya Kenzi Iya. ya. Alhamdulillah, tapi kan Iya. teman-teman kamu yang sekarang lingkungan Iya. sekarang pada Alhamdulillah, sangat menerima. Malah mereka bukan hanya kenal dengan Kenzi, kenal dengan saya Oh, gitu. sama mamanya pun Iya, akrab ya, malah gitu ya. kenal gitu. Masya Allah. Jadi nyaman ya Kenzi ya di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh ya anak-anak SMA 6, teman-temannya Kenzi yang luar biasa, yang tidak memandang Kenzi sebelah mata, karena memang nggak ada yang patut untuk dipandang sebelah mata. Mau itu Kenzi atau siapapun itu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini udah ya pengalaman yang paling berkesan sama Kenzi selama mengikuti lomba di ISMA 6. Oh, ketika sudah menjadi siswa SMA Negeri 6. Adakah pengalaman lomba yang paling berkesan? Lomba pertama itu mungkin Lomba ya yang bakat. event kemarin yang ya pertama itu yang pas Spektarion SMA Negeri. Iya. Yang itu ya. Iya, Ibu pertama kali kenal Kenzi Iya, di di situ. Karena kebetulan Ibu seksi acara dan ini MC-nya ya. Nah, iya dia Spektarion memang Iya. dia awalnya. Makanya kita Dia pertama dulu kali kenal Kenzi di situ. dia Iya. main gitar. Iya. Itu kebetulan itu hobi. Nah, Ya, hobinya. hobi. Hobi. Gitar pun dia hobi. Coba. Dia hobi. Coba bayangin kalau seandainya Kenzi ini normal ya. Semua dia lakukan. Iya
Ada nanti deh punya cewek. Iya, ngantri. Ya kamu pun udah bukan apa-apanya referensinya, bukan. Mohon maaf ya. Jadi ketika itu pertama kali kamu tampil SMA Negeri 6, kamu main gitar, kemudian teman kamu nyanyi kan? Iya. Cewek ya. Nah. Itu juara berapa Kenzi kalau nggak salah? Juara 2 kalau. Juara 2 ya? Juara 2. Itu juara 2 loh Kenzi lo. Itu berarti kan keren gitu loh. Itu untuk SMA 6. Dan itu yang paling berkesan ya pertama sekali ya? Iya, Iya paling dong. berkesan sih. Itu yang paling berkesan ya kalau mengikuti lomba di Semanam. Next. Nah, ini pertanyaan sepertinya pertanyaan terakhir. Apa perasaannya ketika prestasi 5 juara sekaligus dan berikan tips agar tidak goyang dalam pertandingan nih Kenzi? Perasaan Kenzi saat nyambet sekaligus 5 medali di event ini gimana? Tadi sudah ya. Iya, Iya, pasti sebenarnya sudah sangat, senang. iya, sangat senang. Sebenarnya sebelum tanding itu kita sudah punya strategi, sudah punya target. Oh, Jadi ya, memang ya kan, ditargetkan ya, eh, Pak, ya? Oke. kita kan sebelum tanding memang sudah ada bahkan musuh-musuhnya juga Sudah lawannya tahu. kita sudah Tahu. harus cari tahu Udah harus cari siapa tahu. nih yang bakal turun di sini kan itu Oh, ini. Oh, ini kan banyak strateginya dari daerah kan gitu-gitu siapa, ya? ini mereka udah peringkat berapa nih gitu gitu. Nah kita sudah kasih tahu jadi makanya pas itu oh kamu bisa nih di kelas ini kelas kilat ini ini. Nah jadi memang targetnya ya target pasti selalu tinggi ya dan alhamdulillah dapet gitu. Tapi memang bener gak sih Mbak, yang namanya target memang harus tinggi. Harus tinggi Iya. target, harus tinggi. Kalau seandainya cuma ya udah deh nggak apa-apa yang penting masuk final. Enggak di situ, bukan di situ Iya. lagi. Target Benar-benar harus tinggi, mah. Memang ditargetkan kita sudah tahu nih, ini posisi mainnya, ini ya ditargetkan. Itu waktu itu nggak sama saya loh. Saya kan untuk event itu orang tua nggak ikut. Iya. Dia hanya bersama ofisialnya saja dan TC waktu itu 1 bulan di Kota Muara ini tanpa orang tua. Jadi dia hanya bergabung bersama dengan teman-temannya yang disabilitas itu. Jadi pas tanding ya saya cuman pantau dari jauh aja sebenarnya. Jadi nggak harus orang tua mendampingi sebenarnya. Tapi yang kayak mencari tahu lawannya siapa, Kita, apa ada yang mampu, pelatih. Mama. Itu dari Oh, pelatih. pelatih. Sama pelatih dan nanti kan saya nanya gimana nih peluangnya. Nah, ya saya pasti nanya. Mama juga ikut. Dengan pelatih karena kebetulan saya memang selalu dekat sih dengan orang-orang yang di sekitar dia kayak di SMA Anam ini kan saya kenal nih dengan Iya, ini. Nah, sama-sama. seperti itu sebenarnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Oh. Jadi memang seperti itu. Kalau ngomongin soal perasaannya karena memang targetnya dari awal memang emas. Iya. Medali emas, harus bawa medali emas gitu ya. Dan memang mencari tahu dulu seperti apa lawan-lawannya. Kemudian mainkan strateginya. Oke, Yes. kayak gitu ya. Kasih tips dong agar tidak goyang dalam pertandingan. Yang pastinya lebih perbanyak Fokus. persiapannya sih, persiapannya. Persiapan, iya. Juga untuk jangan kalah mental duluan. Nah, tuh. Banyak teman Kenzi pas tanding kemarin tuh udah, aduh lawannya si ini nih, Nah, pas aduh. tahu musuhnya, Iya, pas tahu udah- lawan. Udah kalah mental duluan. Jangan nyetel tempe ya. Kalah sebelum berperang. Iya. Iya. Mengganggu konsentrasi apalagi untuk catur gitu kan. Iya, pasti. Iya. Kita mengetahui lawan tuh biar kita tahu nih kita harus berjuang seperti apa. Biasanya dia polanya begini, jadi kita harus seperti itu sebenarnya strategi gitu. Iya. Tapi bukan untuk, aduh ini tingkatnya udah tinggi, jadi lempem ya. Tapi ada teman Kenzi yang seperti itu ya Kenzi? ya? Ada. Ada ya, yang setelah mengetahui lawannya ternyata ini, aduh udah deh, nggak usah deh gitu kan, langsung mundur duluan sebelum berperang tadi Iya. ya. Tapi kalau Kenzi nggak, justru dengan mengetahui itu tadi mainkan strateginya gitu ya, Kenzi ya. Oke, gitu ya, supaya tidak apa tadi katanya tidak Goyang. dalam tadi. pertandingan gitu ya. Oke deh, sepertinya semua pertanyaan sudah kita bacakan. Kita akan mendengarkan juga sesuatu hal yang berbeda dari Kenzi ya. Ya karena tadi kan sempat di-spill bahwa Kenzi ini juga ikut tilawah ya, MTQ ya, dan sempat juara juga kah? Untuk tahun kemarin itu untuk tilawah canetnya tingkat Palembang dapat juara 3. Tingkat Palembang juara 3. Mudah-mudahan nih bulan depan Februari nanti MTQ lagi tingkat Palembang kita ikut lagi. coba Mudah-mudahan lagi. dapat. Mudah-mudahan Masya bisa Allah. tembus provinsi. Amin. Kan habis dari kota ke provinsi, Amin, habis amin, provinsi amin. ke nasional. Amin, ya Allah, amin. Jadi tetap balik lagi ya, tidak ada yang namanya batasan begitu ya. Mau dia anak berkebutuhan khusus juga tidak ada yang namanya batasan, karena memang sudah ada ininya sendiri ya Maya. Kayak istilah itu kayak yang normal ya normal. Iya. Kalau yang kayak gini berkebutuhan khusus memang ada kan Maya? Ada linknya. Iya, ada linknya khusus kan. Cuman itu kita juga bisa sebenarnya ikut ke normal. Oh, Nah, bisa. Bisa. Kalau mau, tapi namanya lawannya mungkin lebih. Iya dong, secara Lebih kan, secara iya. dia lebih Iya. bisa leluasa kan. Ah. Nah, itu satu kendala lagi untuk kita untuk dicatur sebenarnya. Event-event di normal terkadang tidak mau. Kadang kita daftar, ya kan? tapi Kan nggak kalau mau event nerima. nggak mau nerima.
Nah itu yang kita sayangkan. Padahal kita nggak harus menang karena kita pengen tahu nih, kita uji event-event yang misalnya nggak usah event-event besar, event-event kecil pun kita mau karena kita di situ melatih. Nah, tapi sebenarnya bertanding dengan teman-teman yang normal. Nah mau. Nah itu yang susah kita dapat. Kita misalnya kayak sekolah tak buka misalnya pertanyaan atau yayasan apa lembaga apa buka, kita daftar. Dan setelah kita daftar bilang, tapi saya tunanetra. Kadang ada langsung yang nggak boleh, yang menghilangkan diri. Kadang masih loh gimana cara mainnya gitu. Setelah kita terangkan, ada juga yang nggak mau lagi setelah itu. Padahal kayak dia juga waktu latihan misalnya lawannya juga bisa orang normal. Bisa waktu TC itu malah orang normal dilawan biar lebih melawan gitu kan. Maksudnya maksud kita untuk pakai sharing sebenarnya. Cuman karena mereka bilang gimana cara mainnya, ya sudah kalau memang tidak menerima ya sudah gitu. Itu sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya podcast ini semua yang melakukan ya kesannya itu kayak gimana gitu ya, oknum itu tadi ya. Ya banget ya. Ya mungkin ada beberapa oknum lah bisa bilang, kita nggak bilang semuanya ya, yang mungkin mendiskriminasikan ya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk bertanding dengan anak-anak yang normal. Kenapa gitu loh? Ya kan mereka hanya pengen mengukur kemampuannya mereka. Nggak salah kan? Kalaupun mereka kalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalaupun kalah. Jadi kan tahu kemampuannya seperti apa ya, maka tanding dengan anak-anak yang normal gitu. Yuk kasih kesempatan mereka yang berkebutuhan khusus ini untuk bisa maju bersaing bersama-sama dengan anak-anak yang normal. Kenapa tidak kan gitu ya? Oke deh. Nah ngomongin soal tilawah, nanti kita akan mendengarkan suara indahnya Kenzi sedikit saja nanti ya. Gimana Kenzi itu mengaji ya kan? Katanya bulan depan kan mau coba lagi ya Kenzi ya? MTQ lagi ya, mau coba MTQ lagi. Tapi selain satu ini, sekaligus kita akan mendengarkan closing statement dari Kenzi dan juga Mama pasti untuk semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio siaran anak muda apa? Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Wow, adem ya? Iya, Ibu, keren. Adem banget ya rasanya ya. Kenzi menantu idaman. Iya dong, secara fisik udah dilihat ganteng, tinggi gitu kan, punya kemampuan yang luar biasa. Yang kayak gini dipandang sebelah mata, hello, ya kan? Kok yang emosi ibu jadi ya enggak. Iya, jadi tolong ya mulai dari saat ini jangan pernah memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka pastinya punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak cuma yang normal aja yang punya kelebihan dan kekurangannya, begitupun dengan mereka gitu ya. Jangan sampai langsung dipandang sebelah mata. Dan Kenzi sudah membuktikan itu, masya Allah. Sekali lagi untuk kamu Kenzi. Dan ya sebagai closing statement Kenzi, kita pengen tahu apa lagi yang pengen dicapai setelah ini ya. Kemudian mungkin bisa kasih kasih quotes of the day lah ya. Untuk teman-temannya yang pengen juga merasakan hal yang sama seperti Kenzi, baik itu teman-teman yang normal maupun yang mungkin berkebutuhan khusus sama kayak Kenzi. Begitupun dengan Mama ya, Maya, sebagai orang tua seperti apa? Oke, silakan Kenzi. Apa nih yang mau pengen dicapai setelah ini? Setelah ini Kenzi pengen capai ya masih tetap sama, terus membanggakan orang tua, keluarga dan sekolah SMA 6 juga ingin mencapai hal yang lebih baik lagi. Kedepannya pengen Ikut lomba-lomba lagi? ya ikut lomba-lomba lagi, mau hasilnya mau lebih dioptimalkan lagi. Untuk kemampuan Kenzi juga tetap mau dikembangin lagi. Untuk pesan-pesannya untuk teman-teman, di mana ada keinginan, kemauan itu pasti bisa. Tinggal usaha, konsisten. Dan kata-kata yang Kenzi suka itu keterbatasan itu bukan dari fisik, bukan dari bagian-bagian yang luar, tapi keterbatasan itu terletak di pikiran. Kalau menurut Kenzi senang kata-kata itu karena kalaupun kita memiliki keterbatasan nih kayak Kenzi kan, fisik tidak bisa melihat, tapi itu bukan suatu batas. Keterbatasan itu bukan suatu batas untuk berprestasi, untuk bisa melakukan hal yang sama dengan teman-teman kita yang normal, yang umum. Tapi kalau udah dari pikiran kita yang memiliki keterbatasan, kayak kita udah menganggap aduh aku nih kayak gini udah gak bisa, aduh itu udah jadi Tidak ada obatnya. ya itu udah jadi keterbatasannya. Jadi intinya keterbatasan itu bukan dari fisik tapi dari pikiran. Keterbatasan itu bukan dari fisik tapi dari pikiran ya. Banyak orang-orang yang mungkin tidak memiliki keterbatasan tapi pikirannya sudah langsung dangkal, sudah mikir kayak nggak mampu, Ya, ya kan? yang itu. Ya, yang seperti itu maksudnya Kenzi ya. Jadi keterbatasan bukan dari fisik ya. Lihat dong Kenzi, mungkin fisiknya seperti ini gitu kan, tapi balik lagi kemampuannya Kenzi, mindsetnya Kenzi yang luar biasa yang membuat dia menjadi seperti ini gitu ya. Dan satu lagi tadi juga pesannya Kenzi adalah di mana ada kemauan di situ ada jalan, bisa begitu ya? Iya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau kamu nggak mau coba sekarang, kapan lagi harus dicoba gitu ya? Yuk teman-teman semuanya semangat, baik yang normal maupun yang sama seperti Kenzi, sama-sama semangatnya seperti Kenzi ya. Kenzi aja bisa, kenapa kita enggak kan gitu? Kayak Mama sebagai orang tua nih, Mama mungkin pengen memberikan pesan-pesan juga kepada anak-anak mau yang normal ataupun yang mungkin berkebutuhan khusus juga sama seperti Kenzi. Ya secara kan mamanya Kenzi nih, yang selama ini selalu mendampingi Kenzi kemana aja, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk anak-anak semua. Ya, Kak, dari pengalaman saya yang sudah berjalan beberapa tahun mendampingi Kenzi, dari mulai dia bisa melihat sampai tidak bisa melihat, menurut saya sih setelah tidak melihat itu tidak ada yang tidak bisa kalian lakukan, cuma mungkin cara kalian berbeda. Makanya untuk anak-anak yang disabilitas yang di luar sana, jangan takut untuk memulai. Ya, kalian berbeda, kalian bisa melakukan apapun, cuman mungkin cara kalian berbeda.
misal orang membaca hanya dengan melihat, tapi kami bisa dengan meraba. Iya. Tapi kami tetap bisa membaca. Tetap bisa membaca, begitu kan? Nah, satu kata-kata yang selalu saya pegang itu jangan berhenti hanya karena sulit, ya kan? Itu kata-kata yang benar. Jangan berhenti hanya karena sulit. Justru disitulah cerita hebatmu akan dimulai. Masya Allah, luar biasa. Ini beneran kuasa untuk Kenzi. Jangan berhenti hanya karena sulit, justru Disitulah cerita hebatmu akan dimulai. Tuh, Van, jangan berhenti saat sulit ya. Jadi itu cerita hebatmu akan dimulai ya. Iya. Ini untuk siapapun ya, Untuk Mas. siapapun. Berlaku untuk siapapun ya. Jangan berhenti di saat sulit, justru cerita hebatmu baru akan dimulai di situ gitu loh. Iya. Jadi jangan langsung kayak nggak usah tahu lawannya ini nggak usah, nggak jadi lagi deh gitu kan. Punya Jangan lawan. dong. Iya ya. Jangan. Ya, jangan ya Van ya. Ingat jangan ya. Malu sama Kenzi ya. Oke, Mama makasih banyak Kenzi, terima kasih juga ya. Masya Allah sih luar biasa pelajaran yang kita dapatkan di hari ini setelah talk show bareng Kenzi dan juga Mama. Dan untuk semuanya yang ada di luar sana, yuk mari lebih semangat lagi ya. Kenzi aja bisa, kenapa kamu tidak gitu. Dan tolong jangan pernah lagi memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena mereka juga memiliki kelebihan yang luar biasa kalian tidak ketahui ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini untuk talk show ruang kita, ruangnya para juara edisi kali ini Rabu 21 Januari 2026 bareng saya Ayu dan juga Saya Revan. dan yang pastinya bareng Kenzi dan juga Mama. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya pada pukul 10 sampai dengan selesai hanya di Six Radio. Radio Serenda Palembang. Dadah dulu dong. Dadah. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul dul dul